Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Dan sekarang kita pengen dengar suara mereka nih. Iya, ya. betul. Jaya Pemuda, jayalah Indonesia. Ya, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda, pemirsa di rumah dan juga penonton yang ada di studio. Kembali kita hadir untuk membicarakan all about young, semua tentang pemuda ya. Sudah, betul Mas. Pokoknya kita bicarakan semua tentang kepemudaan. Dan hari ini kita akan membicarakan atau membahas tema yaitu pelatihan manajemen organisasi kepemudaan menuju organisasi yang profesional. Dan kita sudah ada ya, kita sudah mengundang orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Ya. Langsung saja kita akan mengundang yang pertama pada Bapak Mandir Ahmad Syafi, SPD MSI, merupakan Kepala Bidang SDM pada ASD Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan. Kami persilakan Pak Mandir. Terima kasih, selamat datang Pak Mandir. Silakan duduk dulu. Ya, narasumber yang kedua. Ya. Ada Bapak Ridwan Ika Purwoko dari alumni Falmop atau Barisan Penyangga Bangsa. Silakan. Ya, ini merupakan alumni dari Forum Alumni Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan. Sama, yang berikutnya juga ada Mbak Evalina Gultom SE. Ya. Selamat datang Mbak Eva. Sama, ini juga dari alumni Falmop ya. Falmop, Forum Alumni Pelatihan Manajemen Kepemudaan. Silakan duduk. Oke. Kan cewek nih Mas Bedu, pasti Mas Bedu senang nih. Oh, senang. Kalau gitu saya deket cewek, kamu deket cowok. Oke, baik. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk ketiganya ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Pak Mandir, Mas Irwan dan Mbak Evalina juga. Ridwan ya, dan juga Mbak Eva. Nah, di tema kita pada sore hari ini Pak, yaitu mengadakan yang namanya pelatihan manajemen organisasi kepemudaan menuju organisasi yang profesional. Nah, kenapa sih Pak harus diadakan pelatihan supaya organisasi itu bisa menjadi yang profesional? Ketika kita melakukan pendataan terhadap sejumlah organisasi kepemudaan, hari ini kita telah mendata ada 142 organisasi kepemudaan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ini yang terdaftar ya Pak ya? Ya, yang terdaftar Yang terdaftar kita. dan terbina. Terdaftar di kita. Dari jumlah itu menurut saya memang ini sesuatu yang potensial untuk kita lakukan pemberdayaan, tetapi di sisi lain kita juga mengalami kendala. Artinya dari mereka ini ada yang istilah mati segan hidup tak mau gitu kan. Jadi dari jumlah yang ini kan, namanya ada tapi seperti tidak bergerak, tidak ada pergerakan. Oleh itu kita punya kepedulian bagaimana dari jumlah yang banyak ini semuanya eksis. Salah satu yang menurut saya itu harus kita benahi adalah bagaimana lembaga ini berdaya. Supaya lembaga ini berdaya, ada beberapa aspek yang harus kita benahi. Antara lain adalah SDM-nya, antara lain adalah lembaganya sendiri. Hari ini kita bicara tentang HSDM-nya. Maka perlulah kita latih mereka manajemen organisasi sebagai manajer-manajer di dalam organisasi itu sendiri. Sehingga kelak organisasi yang banyak itu dimanajeri oleh adik-adik pemuda ini dengan baik, maka menujulah organisasi yang profesional. Metodenya seperti apa tuh Pak biasanya? Dalam pelaksanaan ini kita lakukan ada 2 tahapan. Kita ada pelatihan manajemen organisasi tingkat pusat, tingkat nasional. Para pesertanya itu nanti adalah yang di tingkat pusat. Metodenya kita ada ceramah gitu ya, ada diskusi, termasuk di dalamnya ada pembagian tugas untuk mereka, dan bisa jadi ada outbound juga di dalamnya, sehingga nanti kita bisa menemukan karakter dari mereka untuk sebagai seorang manajer. Ya, dan ini Mas Ridwan, ya betul, Mbak Eva ini merupakan alumni ya dari tempat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan ini ya. Nah, sebelum kita ngobrol sama Mas Ridwan sama Mbak Eva, ya kita tahan dulu ya, nanti komentar-komentarnya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa dan juga penonton yang ada di studio, tetap di channel Pemuda, Jaya Pemuda, Jaya Indonesia.
Sarjana Pemuda. Di Channel Pemuda Indonesia. Iya, oke. Ya. Kalau tadi Pak Mandir sudah menjelaskan tujuannya ya untuk mengadakan pelatihan manajemen organisasi kepemudaan ini. Nah, di sini juga ada orang-orang yang sudah merasakan pernah ikut pelatihan tersebut. Nah, kita pengen tanya manfaatnya apa sih sebenarnya yang sudah dirasakan? Jadi dari kemarin pelatihan itu kita jadi lebih mengetahui bagaimana cara memanage organisasi, khususnya untuk bisa SDM-nya supaya nantinya kalau dari pemilihan SDM yang tepat, SDM yang baik, itu nantinya organisasi ini berjalan dengan semestinya, berjalan dengan baik. Karena tingkat kesuksesan dari organisasi itu adalah partisipasi dari anggota-anggota yang tergabung dalam organisasi. Kalau organisasi, istilahnya anggotanya itu aktif, maka organisasi ini akan berjalan. Nah, itulah manfaat yang saya dapatkan kemarin. Saya bisa tahu bagaimana mengelola SDM dengan tepat, SDM dengan benar, sehingga pada saat kita turun ke organisasi, itu menjadi organisasi kita ini menjadi bisa lebih maju, bisa lebih profesional ke depannya. Gitu. Kalau Mbak Eva sendiri? Ya, kalau menurut saya yang dari pelatihan manajemen kemarin dari Menpora itu sangat baik dan sangat mendukung untuk manusianya sendiri, SDM-nya. Ketika itu kita membuat penerapan langsung ke OKP kita sendiri, OKP kita sendiri, langsung kita ke tingkat nasional. Habis itu ketika hasil dari kemarin manajemen, kita langsung ada hasil dari itu, kita membentuk forum alumni manajemen itu Falmop. Oke. Nah, itulah gunanya salah satu. Keluarga tidak pernah hilang ya. Oke. Kita juga tahu Pak ya yang namanya organisasi membutuhkan dana, karena dana katanya juga itu adalah darah dari sebuah organisasi. Nah, kalau dibilang di sini ada pelatihan manajemen organisasi kepemudaan menuju organisasi yang profesional, berarti nggak menutup kemungkinan atau tidak dilarang mereka mencari dana sendiri, atau mungkin dana sudah disiapkan sama pemerintah, Pak? Baik, makasih. Soal dana organisasi itu sendiri memang mereka punya pendanaan secara mandiri ya. Ada mandiri. Kita juga sebagai pemerintah itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 itu punya kewajiban untuk memberikan pendanaan terhadap seluruh organisasi kepemudaan yang ada kan gitu. Tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak hanya ada ketentuan yang berlaku di situ, ada persyaratan ya. Jadi tidak hanya disuntik SDM-nya melalui pelatihan, iya. Tapi juga organisasi dan manajemennya disuntik dananya juga Pak. Bisa ya. Wah, kayaknya ini bukan organisasi kepemudaan itu ya. Kalau yang tidak terdaftar bagaimana Pak? Masih ada bantuan? Pengertian tidak daftar itu begini. Mereka tidak punya kewajiban mendaftar ke kita untuk menjadi sebuah organisasi kepemudaan. Mereka punya kewajiban untuk mendaftar ke Departemen Dalam Negeri. Ke kita hanya sekedar melapor aja. Kita ada gitu kira-kira. Sehingga ketika mereka bilang ada, kita data gitu. Pada suatu saat ketika ada kegiatan di Menpora, kita juga akan mengundang mereka gitu. Jadi tidak pengertian mendaftar itu bukan mendaftar keberadaannya untuk disahkan menjadi sebuah organisasi, itu kewenangannya ada di DPR. Oh, betul. Oke. Berbicara masalah manajemen gitu kan. Dalam pelatihan ini ya untuk membuat manajemen yang profesional, itu materi yang diberikan itu seperti apa tuh Pak? Materi ini ada dua materi. Pertama materi pokok, yang kedua materi tambahan. Materi pokok itu sesuai dengan judulnya manajemen organisasi. Di sana ada manajemen administrasi, ada leadership, kepemimpinan ya. Lalu juga ada soal teknik berkomunikasi di sana. Karena seorang SDM atau seorang pelaku ini kalau tidak punya kapasitas berkomunikasi dengan baik, itu juga tidak berjalan juga kan gitu. Dan bagaimana cara mengatur surat menyurat administrasi itu juga kita berikan, itu materi pokok. Penonton di sini yang bertanya bersama narasumber kita yang ada di sini, silakan. Iya. Ada? Iya. Dari sini. Oke. Oh, sudah ada Mbak yang pakai kerudung. Ya, makasih. Nama saya Nur Aini dari DBP LSM Komunitas Siaga. Saya sangat tertarik dengan tema kita yang saat ini tentang organisasi kepemudaan menuju organisasi yang profesional.
Ya. Mudah-mudahan insya Allah organisasi saya termasuk OKP yang bisa profesional. Iya, tepuk tangan dong biar semangat nih Mbaknya. Mungkin Terlihat bicara profesional soalnya Mbak. Pasti saya yakin bakal profesional karena apa? Terlihat dari bajunya sudah ada. Oh, gitu Dengan ya? promosi dalam itu. Jadi, promosi sekalian ya. profesional. Promosi terselubung ya. Silakan Mbak. Kita bicara tentang pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh Menpora. Saya langsung saja bertanya, follow up pemerintah setelah pelatihan manajemen organisasi kepemudaan itu apa saja yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan? Ya. Terima kasih. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Tadi saya katakan bahwa untuk membenahi untuk agar para organisasi ini maju profesional, ada beberapa yang harus kita benahi. Salah satunya SDM. Ya. Kalau nantinya SDM ini sudah kita benahi, maka ada lanjutannya. Antara lain adalah soal sarana dan prasarana lembaga itu sendiri. Kita juga punya program infrastruktur. Beberapa organisasi sudah kita berikan berupa alat-alat administrasi seperti komputer, terus faksimile dan telepon. Itu kita berikan. Itu juga dalam rangka menunjang sebuah organisasi menuju organisasi yang maju dan profesional. Iya Pak, ini pertanyaan menggelitik dalam otak saya nih Pak ya. Misalkan begini, sebenarnya yang lebih penting tuh mana sih? Sistem yang baik atau SDM yang baik? Saya pikir dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Soalnya gini, kita sudah kadang-kadang sudah gini Pak, sistemnya udah bagus, ya SDM-nya nggak bagus, tapi tetap juga nggak jalan. SDM-nya bagus, sistemnya nggak bagus, tapi tetap bisa jalan. Jadi yang paling penting adalah ternyata kalau untuk yang menuju organisasi yang modern dan profesional, saya pikir dua-duanya harus maju. Soal ketika ada kasuistik bahwa SDM-nya maju, ininya sistemnya tidak maju, tetap ini maju, itu kasuistik namanya. Artinya itu post mayor aja, yang secara kebetulan kan gitu. Tetapi secara teori tidak mungkin. Kalau dua-duanya tidak bagus akan menghasilkan yang bagus kan gitu. Soalnya saya yakin banget sistem negara kita sudah cukup bagus Pak. Yeah. Tapi kenapa kita masih berhenti atau berjalan di tempat gitu Pak ya? Mungkin ada yang kurang kali Pak ya. Wah, pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi ya setelah yang satu ini. Jadi tetap di channel Pemuda, Jaya Pemuda, Jaya Indonesia. Bersama channel Pemuda. Bersama channel Pemuda. Masih di channel Pemuda, masih juga dengan tema yang sama, dengan narasumber yang sama, pembawa acara yang sama, dan juga tetap dengan semangat yang sama. Jaya Pemuda, Jayalah Indonesia. luar biasa. Ya, Mas, sebetulnya untuk semangat tidak hanya di audiens di studio aja. Iya. Di rumah juga pasti semangat. Masih sekali. semangat, pipinya sampai bergoncang saya lihat. Karena acara ini sangat dinanti-nantikan. Betul, kita pengen lihat juga semangat yang ada di sini juga ya. Iya, betul. Coba mungkin Pak Mandir, Mas Ridwan dan Mbak Eva bisa mengkoordinir itu untuk supaya mereka lebih semangat lagi. Kan hasil-hasil dari latihan manajemen yang profesional pasti leadershipnya sudah terlihat dong ya. Kita pengen lihat, coba. Kayaknya Boleh, di tes Bapak. benar nih. Kita mulai ya. Coba Pak, coba. Pemuda, maju. Pemuda, maju. Olahraga, jaya. Siapa kita? Indonesia. Wah, tepuk tangan dong. Ini memang terlihat sangat sederhana, tapi kalau kita memaknai dan melakukan ini dengan sungguh-sungguh dan berawal dari hati kita yang punya nilai-nilai patriotisme, ini akan jadi yang luar biasa ya Pak ya. Bukan jadi kalimat yang sederhana, tapi menjadi kalimat yang luar biasa. Iya, betul. Betul begitu Mas Ridwan dan Mbak Eva? Betul sekali. Sudah pernah merasakan kan ya seperti ini di pelatihan? Sudah. Pasti, ya. Iya. Kita pengen dengar Mas Ridwan sama Mbak Eva sekali. Pemuda, Maju. olahraga, Jaya. siapa kita? Indonesia. Tepuk tangan. Luar biasa. Bagian Mbak Eva tepuk tangan doang. Tapi mantap. Oke, saya akan duduk kembali. Ini bisa menggantikan saya, Mas Bedu nih, Mbak Evalina nih kayaknya. Ya. Ada pertanyaan khusus nih Pak buat Mas Ridwan. Ya, siap. Sudah sepakatkah Mas Ridwan atau teman-teman yang lain mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009? Kami sangat sepakat dengan undang-undang tersebut ya, karena kita lihat sejarah, atau enggak sejarah dari perjuangan bangsa Indonesia,
kita melihat siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya itu W.R. Supratman. Ya. Dia baru usia 19 tahun. 19 tahun menciptakan lagu Indonesia Raya. Itu disebut pemuda. Berarti itu masih dalam kategori usia 16 produktif ya. Usia produktif 16 sampai dengan 30. Sumpah Pemuda kita tahu usianya masih sekitaran 20 sampai dengan 25. Itulah pemuda. Nah, jadi dengan sekarang ini sangat relevan sekali bahwa pemuda sekarang ini mesti maju dengan melihat sejarah-sejarah yang lalu. Sejarah masa lalu kita jadikan contoh untuk bisa lebih meningkatkan kemajuan di masa yang akan datang. Nah, kita akan meminta audiens untuk mengeluarkan pertanyaan yang luar biasa. Silakan bertanya kepada narasumber kita yang ada di Sudah sini. lama ada di benak mereka nih Mas. Iya. Kalau mau dikeluarkan silakan Mas. Pertanyaan apa saja? Bebas ya Pak ya? Ya, ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Mbak. Nama saya Ferry Hasana dari komunitas Siaga. Komunitas Siaga. Iya. Saya mau bertanya dengan Pak Munjir. Pandir. Pandir. Bukan, dia growing hat saya. Jangan diganti Pandir, bahaya lagi. Pandir berarti bodoh ya, Pak. Iya, bodoh. Iya. Pak Apa Pandir. saja materi dalam pelatihan ini? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbaknya jadi pecah itu konsentrasinya Ya, Pak. iya. Sama Tadi betul nih Pak. Sekilas sudah tadi sedikit. sudah terjawab ya materinya itu. Ada materi tambahan seperti tambahan itu kebijakan kantor Menteri Pemuda dan Olahraga. Kita gambarkan di situ apa sih yang dilakukan oleh kantor kementerian terhadap para pemuda. Tetapi karena ini judulnya pelatihan manajemen organisasi, ada materi inti. Tadi saya sudah katakan bahwa ada manajemen administrasi, ada leadership, karena SDM juga harus punya leadership kan itu. Bahkan ada outbound-nya kan, ada teknik komunikasi yang baik itu seperti apa. Sehingga di sesama pengurus organisasi bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, setelah ini kita juga akan membahas masih tema yang sama, pelatihan manajemen organisasi kepemudaan menuju organisasi yang profesional. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Pemuda, Jaya Pemuda. Jayalah Indonesia. Bersama channel Pemuda. Bersama channel Pemuda. Ya, masih di channel Pemuda dan kita masih bersama narasumber kita, masih dengan Pak Mandir ya Pak ya, Mas Ridwan dan juga Mbak Eva. Apa manfaat yang Mbak Evalina rasakan setelah masuk ke dalam organisasi? Terima kasih Mbak Dewi. Yang nyata gitu ya mungkin. Ya paling nyata dalam hidup Ya. saya itu kami bisa jadi membuat administrasi tentang yang baik yang kemudian lebih tertib Menpora administrasi lah ya. ke jadi OKP. Ya. Jadi gampang lah untuk ngurus proposal. Oh begitu Nah, ya. Itu salah satunya. Kedua itu jadi leadership kita itu lebih yakin, kepercayaan diri gitu. Oh begitu. Ada lebih pede, kita lebih percaya diri lah kepada daripada yang kemarin, karena kita dia latih gitu Iya. lah. Beda lah sama Baik orang yang belum latihan pikiran, baik dari hati, dari juga dalam segalanya. Iya, Itu kalau menurut saya. Itu manfaatnya bersama Mbak Iya. Eva. Kalau Mas Ridwan sendiri ada before ada after ya kan? Mungkin sebelum Mas Ridwan mengikuti pelatihan ini, Ya. kan manajemen dari organisasi yang ada sama Mas Ridwan yaitu Barisan Penyangga Bangsa, betul? Ya. Ada nggak perubahan atau perbedaannya setelah Mas Ridwan mengikuti pelatihan manajemen organisasi ini? Ya, setelah saya Sangat mengikuti mendasar. untuk sangat mendasar kepada teman-teman saya di Barisan Penyangga Bangsa, ini sangat terlihat sekali. Mereka menjadi seseorang yang lebih cekatan. Yang sebelumnya tidak cekatan berarti? Yang sebelumnya kurang begitu cekatan gitu ya. Mereka bisa lebih percaya diri, mereka bisa lebih pede dalam menghadapi siapapun, dalam menghadapi selama itu benar, selama itu baik, selama ini untuk kemajuan bangsa dan negara, insya Allah semuanya bisa tercapai. Wow, berikan tepuk tangan pemirsa untuk narasumber kita. Pak Mandir, apakah pemerintah ya di sini sebagai fasilitator ya mau memfasilitasi organisasi-organisasi yang memang belum terdaftar, kemudian direkrut gitu kan untuk diberikan pelatihan, atau karena mungkin takut terlalu banyak ribet nanti ngurusnya, Iya. mungkin diajak bergabung saja sama yang sudah ada. Bagaimana caranya gitu Baiknya ya? seperti apa tuh Pak? Baik Mas Bedu, Mbak. Di dalam inti Undang-Undang Nomor 40 tentang pemudaan itu, kita melayani kepada generasi muda ini, itu baik pemuda dalam kategori kelompok, individu,
lembaga organisasi. Artinya kita tidak membeda-bedakan. Tadi saya katakan kita sudah mendata ada 142 organisasi. Itu yang kita dengar lalu kita data dan mereka juga memberi masukan. Kita juga dengar ada yang belum mendata, tapi ketika kita menghubungi kita agak kesulitan. Ketika mereka mengajukan sebuah proposal, kita seleksi proposalnya ternyata memang bisa kita bantu, kita tetap akan kita bantu walaupun organisasi itu belum terdaftar di kita gitu kan. Aja kita tidak membeda-bedakan itu. Dengan ormas-ormas yang sudah terdata atau terdaftar, itu selanjutnya mau dibawa kemana tuh Pak? Ada kerangka pembangunan kepemudaan kita. Kita punya pemuda yang potensial, tetapi di samping juga ada pemuda yang bermasalah, kan gitu kan. Lalu pemerintah melakukan kebijakan, ada regulasi di situ kan. Kebijakannya harus dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan adalah pemerintah daerah, termasuk juga organisasi kemasyarakatan pemuda itu sendiri, atau LSM, atau masyarakat juga. Siapa yang pelayanan bentuk apa? Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Untuk apa? Sasarannya siapa? Tadi ada masyarakat individu, pemuda individu, kelompok, dan lembaga. Dalam rangka menuju pemuda yang maju. Oh iya. Kan gitu. Jadi gong kita adalah pemuda yang maju. Oke. Gitu. Ya. Jadi maksud saya ada nggak sih upaya dari pemerintah misalkan untuk menertibkan organisasi kepemudaan yang mungkin dikiranya atau dilihat sepertinya ini tidak banyak menimbulkan manfaat tapi hanya mudarat ya, gitu kan? Baik, saya paham. Saya belum lama membuat sebuah perencanaan. Ada standarisasi organisasi kepemudaan. Di antaranya nanti di dalam perencanaan itu akan kita buat. Standar untuk sebuah organisasi itu seperti apa sih kan gitu kan? Nah, maksud saya begini Pak, gitu. karena gini kita pernah lihat kita ini udah menjadi rahasia umum mungkin ya. Nama organisasinya benar-benar menggunakan kata-kata mungkin ada pemuda inilah, pemuda apalah. Tapi ternyata pada aplikasinya kepada masyarakat itu jadi menakutkan. Ya. Jadi kita lihat pakai seragamnya, terus sementara itu orangnya tua-tua lagi gitu. Makanya nanti kita di dalam standarisasi itu akan kita buat supaya tidak seperti yang digambarkan itu. Untuk berdiri sebuah organisasi dia tidak boleh contoh saja nantinya tidak boleh menampilkan nama yang menyeramkan umpama ini contoh aja kan pemuda tengkorak Jakarta Utara gitu. Umpama kita coba mengarahkan tidak menyebut nama itu kan gitu kan. Akan mengarahnya ke sana sehingga nanti sebuah organisasi itu dilihat dengan nikmat, diikuti oleh anggotanya dengan baik. Jadi inilah PR kita buat semua warga Indonesia, terutama Anda para pemuda-pemudi, jadilah subjek pembangunan, jangan menjadi masalah dalam pembangunan, ya seperti yang dikatakan rekan kita Mbak Eva. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk kita. Saya ucapkan terima kasih juga Mas ya atas bintang tamu kita Bapak Mandi, Mas Ridwan, Bapak Evalina. Semoga tidak capek untuk terus mendukung pemuda kita ya. Oke, sekali lagi kita dengar suaranya Jaya Pemuda. Jayalah Indonesia. Saya Bedu. Saya Dewi Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Pemuda. Sampai.